Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sabtarza. Saya dari kelas PAI 3H. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syarifah MA atau biasa dipanggil Ibu Daeng, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab soal-soal UAS pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan melalui video ini. Soal yang diberikan terdiri dari 5 soal. Saya langsung melangkah ke soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, saya mengetahui dari sumber yang saya baca, memiliki 3 jenis. Yang pertama, lembaga formal, yang kedua lembaga informal, yang ketiga lembaga non formal. Nah, lembaga formal itu merupakan lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah, seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pondok pesantren. Nah, yang kedua itu ada lembaga informal, lembaga yang bukan di bawah naungan pemerintah, seperti misalnya taman pendidikan Al-Quran, bahkan pondok pesantren pun ada yang termasuk ke dalam lembaga informal. Terus yang ketiga itu lembaga non formal. Lembaga non formal ini contohnya seperti pendidikan yang ada di dalam keluarga. Soal yang kedua ialah jelaskan tentang organisasi Muhammadiyah dan perannya dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam yang besar yang ada di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yang bertepatan pula pada tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius dan moral. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang mistik. Nama organisasi Muhammadiyah ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW dengan maksud untuk bertafaul atau berpengharapan baik dapat mencontoh dan meladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Organisasi Muhammadiyah ini sangat memiliki peran penting pada pengembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia, karena sebelum berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah mendirikan lembaga pendidikan terlebih dahulu. Lembaga pendidikan tersebut diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, suatu lembaga pendidikan modern yang didirikan pada Desember 1911, yang merupakan cikal bakal yang terus berlanjutnya pengembangan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan yang berdiri di bawah naungan organisasi Muhammadiyah juga telah melewati berbagai macam zaman, seperti dari mulai zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Kini Muhammadiyah sudah berumur lebih dari 1 abad lamanya. Muhammadiyah juga
memiliki lembaga pendidikan yang sangat banyak, seperti Madrasah Ibtidaiyah yang berjumlah 2.604. Terus ada Madrasah Tsanawiyah yang berjumlah 1.772. Terus ada Madrasah Aliyah yang berjumlah 1.143 dan perguruan tinggi berjumlah 172. Meskipun berlatar lembaga pendidikan yang berlandaskan agama Islam, akan tetapi lembaga pendidikan Muhammadiyah bukan hanya dimasuki oleh individu yang beragama Islam saja, melainkan agama yang lainnya. Hal ini membuat Muhammadiyah terlihat mempunyai toleransi yang tinggi. Di ND atau NTT terdapat mayoritas muridnya adalah Katolik, begitupun juga lembaga Muhammadiyah yang ada di Papua. Lembaga pendidikan Muhammadiyah mendorong instansinya untuk terus bergerak menuju perkembangan zaman sampai pada saat ini. Soal yang ketiga ialah apa yang Anda ketahui tentang modernisasi pesantren. Menurut saya itu modernisasi pesantren itu ialah mengembangkan metode pembelajaran yang ada pada pesantren yang dulunya itu masih bersifat klasik agar bisa lebih modern seiring mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Dalam mengembangkan metode pembelajaran yang ada di pondok pesantren, pemerintah mengembangkan kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran umum pada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Jadi pembelajaran yang ada di pesantren itu tidak hanya mempelajari kitab-kitab kuning saja, namun mempelajari mata pelajaran umum juga, seperti misalnya matematika, bahasa, dan yang lainnya. Soal yang keempat ialah jelaskan tentang konsep pendidikan pada Salafi, Jamaah Tabligh, dan Islam Jamaah. Konsep pendidikan pada Salafi itu mereka masih menggunakan metode klasik, di mana mereka masih mempelajari kitab-kitab kuning, dan tradisinya pun mereka masih menggunakan metode zaman dulu. Bahkan banyak dari mereka itu menolak adanya peradaban modern pada saat ini. Kalau Jamaah Tabligh itu konsep pendidikannya dengan berdakwah. Mereka biasanya berdakwah di suatu perkampungan itu dengan mengunjungi rumah ke rumah lainnya satu persatu biasanya. Sedangkan Islam Jamaah itu mereka itu hanya percaya dengan golongannya saja. Mereka bilang apabila bukan dari golongan mereka maka halal darahnya. Mereka menganggap orang yang di luar golongan mereka itu orang kafir. Bahkan dalam hal menafsirkan Al-Quran saja mereka hanya percaya dengan imamnya saja. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan dasar dilakukannya perubahan terhadap pendidikan tinggi Islam dan jelaskan dampak positif dan negatifnya dari perubahan tersebut. Dasar pada perubahan pendidikan tinggi Islam itu dilakukan agar bisa bersaing dengan pendidikan lainnya dan agar pendidikan Islam juga menjadi lebih maju. Adapun dampak positifnya ialah dapat membuat pendidikan Islam di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.